Swadikap semuanya, selamat datang kembali di channel Olu Film. Gimana nih kabar kalian? Kali ini aku gantiin Mbak Solihat yang lagi healing berkedok tugas kuliah ke Bali nih. Wah, aku juga mau kali. Yaudah nih, balik lagi ke Thailand. Aku mau bahas film yang sebenarnya udah pernah tayang sih di televisi. Sesekali bahas film horor santai lah ya. Boleh. Film berjudul Pimak Prakanong ini tayang di tahun 2013, menceritakan tentang seorang tentara yang habis pulang dari perang. Tapi kok ada yang aneh ya? Apaan tuh? Sebelum lanjut, bisa yuk subscribernya sampai 10.000. Ya, subscribe itu kan gratis ya. Udahlah, mari kita gaskan. Film dimulai dengan adegan seorang cewek cantik yang tiba-tiba mengalami pendarahan nih. Tapi tubuhnya nggak kuat nahan rasa sakit. Dan akhirnya dia tergeletak di lantai. Dan inilah Bima Prakanong. Nah, sementara itu, di medan perang, seorang pria berkacamata bernama Ter udah putus asa karena pihak Thailand ini udah terpojok. Jadi ini ceritanya perang gitu ya guys ya. Nah, salah satu tentara bernama Mak teriak kesakitan, digotong tuh sama orang. Setelah dicek sama si Thor, cuma kakinya yang kesleo. Agak lebih juga ya mas-mas satu ini. Sebel dengan keputusasaan teman-temannya, seorang prajurit bernama Puak memotivasi teman-temannya untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Lah, setelah terjun ke medan perang, Puak lupa kalau musuhnya punya senjata api. Ya wes, ente mas, jadi kejebak dalam medan perang kan? Mana pada luka-luka pula. Walaupun penderita luka parah, Mak gak pengen mati konyol. Soalnya kan ditungguin nih sama istrinya nih. Dia dibantu teman-temannya berusaha kembali ke markas. Sementara itu di pedesaan, wanita yang tadi tuh, yang di awal cerita, berdiri di ujung sungai sambil manggil-manggil suaminya, Bima. Tapi warga desa tuh langsung pada buru-buru gitu masuk ke rumah. Untungnya, Mak dan kawan-kawannya selamat dari perang dan kembali ke Prakanong. Jadi Prakanong ini nama desa ya. Mak menemui istrinya yang bernama Nak dan anaknya yang bernama Dam. Udah lahiran tuh ceritanya. Setelah kangen-kangenan, dia kenalin istrinya di depan teman-temannya. Wih, cakep juga ya mbaknya ya. Sekalian nih, kita juga kenalan sama dua temennya Mak. Yang berkumis ini namanya Ai, dan yang rambutnya kayak jerjit bernama Sin. Sambil nunggu perang selesai, teman-teman Mak diperbolehkan nginep di rumah kosong milik almarhumah bibinya Mak. Berhubung malam makin larut, Nak menidurkan anaknya. Entah kenapa, nyanyian Mak ini malah bikin warga satu desa pada ketakutan. Pagi harinya, Mak dan teman-temannya pergi ke pasar pakai perahu. Shin dari awal tuh merasa ada yang aneh dengan kelakuan Mak. Tapi ya sudahlah ya. Keanehan makin kerasa ketika Mak ketemu sama warga desa. Kayak beli ini, beli itu. Kesannya tuh menghindar gitu. Mak pergi ke warung bir milik bibi pria yang ketiduran. Setelah sadar kalau beliau ini ngomong sama Mak, bibi pria tuh langsung ngamuk-ngamuk gitu. Nah, pas nyebut soal Nak, anaknya bibi pria bernama Pink datang dan mengamankan emaknya ke ruang belakang. Shinto semakin yakin kalau ada yang nggak beres di desa ini. Apalagi setelah nyuruh Mak untuk melihat istrinya lewat di antara dua kaki. Puak, Ter, dan Shin ngobrol soal kejadian tadi pagi sambil minum-minum. Dari omongan bibi pria, Shin ini nganggep kalau Mak itu sebenarnya hantu. Tapi teman-temannya tuh pada nggak percaya dan malah nyuruh Shin untuk manggil Mak. Ya udahlah, Shin nyamperin ke rumah Mak sendirian. Walau sempat terjatuh karena pijakan tangganya sedikit lapuk, Shin malah ketemu sama Nak. Sedangkan Mak lagi tidur. Pas Shin ngomongin soal Deng, tiba-tiba alhamdulillahnya kok cuma mimpi. Tapi kok kejadiannya sama persis ya, kayak mimpi tadi. Ya, walaupun udah ketakutan setengah mati nih, Shin nggak bisa nolak buat pergi ke rumah Mak. Berbeda dari mimpinya, kondisi rumah Mak ini kotor dan berantakan
menakutkan banget. Udah gitu, dia melihat tempat tidur bayi dari kain gitu ya, yang bergerak sendiri. Ketakutan, Shin gaspol cabut dari rumah Mak. Apalagi setelah melihat tangan panjang Nak. Shin ngelapor apa yang dia lihat ke temen-temennya. Tapi nggak ada yang percaya. Dan mengira Shin ini tuh masih mabuk. BTW, itu ayat siapa itu? Pagi harinya, Mak minta tolong ke temen-temennya buat bantuin dia benerin tangga yang rusak gara-gara ulah Shin semalam. Yang mager-mageran disuruh ngambil kapak di rumah Mak. Nah kan, jadi keinget perkataan Shin soal kondisi rumah Mak yang berantakan dan kotor. Kebetulan, ngelihat Nak yang lagi ngurus anaknya. Jadi, dia pengen buktiin nih perkataan Shin. Lah, kok gitu cara melihatnya? Salah mas, salah. Abis ngambil kapak, memenuhi panggilan alam di semak-semak. Dia melihat ada cincin di jari sebuah mayat. Gak peduli sama panggilan alam yang belum kelar. Ini lari ketakutan sampai gak sengaja jatuhin sarang lebah. Ya wis, mukanya jadi bengkak karena kena sengatan lebah. Dan ngomongnya tuh jadi gak jelas gitu. Kalau gini kan terjadi percaya sama omongan Shin. Cincin yang dia lihat ternyata tuh sama persis sama yang dipakai Nak. Nak dan Puak yang berinter. Yang lihat kondisi mukanya minta Nak buat bikinin ramuan pereda bengkak. Setelah Nak kembali ke dalam rumah, ngasih tahu lewat tulisan kalau Nak itu hantu. Hujan mendadak turun. Begitu juga dengan Mak yang mendadak datang dan merebut kertas yang ditulis Wajah Mak tampak terkejut, yang bikin teman-temannya buru-buru kabur ke rumah sebelah. Wak langsung mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk pulang aja. Dari jendela, dan teman-temannya ngeliat Mak mau ngobrol sama Nak. Dari rumahnya Mak mempertanyakan Nak yang menyembunyikan sesuatu darinya. Dikiranya bakalan geger geden ya. Mak malah baikan sama Nak. Sampai pelukan ya. Setelah dicek lagi, baru nyadar kalau Mak salah baca sepertinya. Gara-gara tulisannya tuh kena air hujan. Dan itu yang bikin artinya sedikit berubah. Sebagai teman yang baik, dan kawan-kawan memutuskan untuk memberitahu Mak yang sebenarnya secara langsung. Malam harinya, dan Shin pergi ke rumah Mak. Sedangkan Puak dan kedatangan Pink. Pink minta tolong bantuin nyembelih sapi buat acara pemakaman ibunya. Lah, ternyata yang kemarin ngabang di air tuh Bibi Pria toh. Nah, katanya nih, kalau ada orang yang ngasih tahu kematian Nak, dia bakalan mati. Sama Shin yang mau ke rumahnya Nak bisa ikutan masalah tuh. Untungnya, Puak sama ini datang di detik-detik terakhir. Berbisik, kasih info dari Pink ke dan Shin. Pas mau cabut deh, Nak nawarin makan malam bareng di rumahnya. Karena Nak ini emang hantu ya, jadi makanannya agak lain nih. Enak gak tuh mas, makan belatung sama daun-daunan kering. Gak sampai situ aja. Mak nawarin ke teman-temannya untuk gendong Dang. Lebih tepatnya sih mayatnya Dang ya. Lagi-lagi Shin yang disuruh gendong bahkan nyium Dang. Waduh. Dan Puak ngode ke teman-temannya buat segera pulang. Tapi Mak nganggep teman-temannya ini pengen main tebak gaya. Shin memulai permainan tebak gaya. Dilanjutkan sama Biar gampang, ini nunjuk-nunjuk Nak. Shin berhasil tebak dengan jawaban hantu yang pakai kaos. Dan semuanya pun bersorak seneng. Tapi gak lama, mereka tuh nyadar kalau mereka tuh baru aja nyebut Nak itu hantu. Puak ngode ke buat meralat jawabannya. Sampai-sampai ini malah makan kertas jawabannya. Biar gak ada yang nanyain lagi. Terutama Mak tuh. Dan teman-temannya alasan biar mereka cepet-cepet balik ke rumah. Padahal Nak cuma jalan nyamperin loh. Keempat orang ini malah heboh sendiri dan buru-buru naik ke perahu saking takutnya. Mereka berempat pun cepat-cepat kabur dari rumah Mak. Mereka masih dibuat ketakutan saat mendadak ada gedoran pintu dari Mak. Wah, Mak di situ langsung ngamuk-ngamuk dan ngusir teman-temannya dari rumah. Karena mereka nggak beda jauh sama penduduk desa yang menganggap Nak udah jadi hantu. Dia udah dengar dari ceritanya Nak. Jadi, saat Mak pergi perang, Nak ini tuh dirayu sama Pink. Itu tuh anaknya si Bibi Pria tuh. Karena Nak menolak, Pink mengarang cerita ke orang-orang desa kalau Nak udah pindah alam. Alias ya udah jadi hantu. Mak ngajak istrinya ke pasar malam untuk bersenang-senang. Hitung-hitung ngedit lah ya. Dari naik komedi putar, makan permen kapas, sampai main berhadiah boneka lah.
Pas Mak pengen naik biang lala, antriannya tuh lumayan panjang. Nak ngelepas topeng dan nunjukin wajah aslinya, yang bikin orang-orang pada ketakutan. Nah, kalau gini kan antriannya jadi kosong. Serasa milik berdua. Mereka berdua menikmati biang lala sambil ngobrolin kesetiaan satu sama lain. Nak ini nanya ke suaminya, gimana seandainya kalau dia pindah alam. Mak gak mungkin bisa hidup sendiri, karena dia udah bener-bener sayang sama Mak. Andaikan kalau salah satu harus wassalam, Mak rela wassalam duluan, biar istrinya nanti bisa nyari suami baru. Abis naik biang lala, Mak ngajakin istrinya masuk ke rumah hantu. Padahal dia sendiri takut loh sama hantu. Tanpa mereka sadari, Uwak dan kawan-kawan mengintai dari kejauhan sambil sedikit heran. Hantu kok masuk ke rumah hantu? Nah, sementara itu, Ei datang agak telat karena habis dari toilet. Mak dan Nak masuk ke rumah hantu. Saat Nak lengah, Uwak diam-diam menculik Mak dan diamanin di sebuah ruangan. Nak rupanya cepat menyadari kalau suaminya hilang. Jadinya, Uwak dan teman-temannya terpaksa menyamar jadi hantu-hantuan. Setelah aman, mereka buru-buru kabur sambil bawa Mak. Mereka tuh sempat histeris karena ada orang yang bergelantung di atap. Tapi lebih histerisnya lagi, ketika tangan Nak ini memanjang dan menepuk pundak padahal itu jaraknya sekian meter loh. Ngeluarin teriak jantannya sambil kabur ke arah hutan bareng yang lain. Mak yang tersadar kembali ngamuk ke teman-temannya, lalu pergi sendirian ninggalin teman-temannya. Pas nyari Mak di tengah hutan, ngeliat jejak darah Mak di dedaunan. Setelah diikuti, mereka ketemu sama Nak yang kesakitan karena luka di bahunya kambuh. Merasa kalau Mak ini hantu. Biasanya nih, kalau luka yang kambuh begini kan dikiranya hantu ya. Apalagi cincin di mayat yang kemarin lihat itu kan cincin nikah ya. Tapi kan gak jelas apakah itu cewek atau cowok. Untuk memastikan, dan Sin membuka perban di tangan Mak. Ternyata cincin nikahnya Mak itu udah dikalungin dari kemarin-kemarin. Kelempar beras suci ke arah Mak yang bikin Mak teriak kesakitan. Seketika nganggep Mak itu hantu dan kabur ninggalin Mak sendirian di tengah hutan. Menurut mereka, kalau Mak yang jadi hantu, berarti Nak ini masih hidup dong. Kalau gitu, mereka harus membawa Nak pergi bersama mereka biar gak ikut dibawa mati sama Mak. Lah, pada lupa sama tangan panjang Nak di rumah hantu. Uwak dan yang lain menemui Nak dan menjelaskan kalau Mak jadi hantu. Jadi, mending Nak pergi bareng mereka aja. Nak sih mau-mau aja. Jadinya mereka berenam pergi pakai perahu. Iya, berenam ketambahan Dang, anaknya si Nak. Karena kelebihan muatan, perahunya jadi tenggelam. Apapun mereka buang wah, termasuk dayungnya. Biar perahunya nggak tenggelam. Baru aja seneng perahunya nggak jadi tenggelam. Mak ikut join naik ke perahu. Mak jelasin ke teman-temannya kalau dia tuh bukan hantu. Soal beras suci yang dilimpar di tengah hutan tadi, Mak itu tuh teriak gara-gara lukanya kemasukan beras. Gara-gara keributan ini, menemukan cincin nikah Mak dan Nak yang terjatuh dari saku E. Nggak pakai mikir, nganggep E ini hantunya dan main tendang E. Udah tuh, perahunya nggak tenggelam. Lah, terus gimana caranya ke daratan? Kan dayungnya udah dibuang tadi di awal. Entah gimana caranya, Nak ngasih dayung ke Puak dan nyuruh yang ngedayung. Tapi bentar-bentar, kan tadi kan udah dibuang jauh ya? Kok bisa sampai sini? Terdengar randomnya nyuruh teman-temannya nyanyi dan joget lagu favorit mereka. Sedangkan dia mau melihat Nak dari antara dua kakinya. Nah, baru tuh ketahuan kalau Nak emang bener-bener hantu. Ayo lo, panik kan? Puak dan Mak nyeburin diri ke sungai dan berenang ke daratan. Sin ketinggalan di perahu karena dia gak bisa berenang. Begitu Sin dipegang sama Nak, skill berenangnya langsung naik drastis. Mak masih gak percaya kalau istrinya tuh udah meninggal. Puak mukul kepala Mak pakai batu biar gak nyamperin Nak, lalu dibawa ke kuil terdekat. Bersama seorang biksu, Puak, dan Sin ikut melakukan ritual untuk mengusir arwah Nak. Maknya pingsan ya BTW. Gak lama, Nak datang ke kuil sampai bikin Puak kencing di celana. Si biksu nyuruh ngambilin air suci untuk mengusir Nak. Mak yang udah sadar jadi gak tega lihat Nak kesakitan. Saking pada ributnya, air sucinya jadi tumpah mengenai Puak. Ya udahlah ya, masih bisa pakai beras suci. Lah, malah dijadiin pakan buru sama Sin. Ini mereka pada niat ngusir gak sih sebenarnya?
Mak nggak berhenti histeris, sampai dia nggak sengaja malah tendang si biksu dan bikin lingkaran sucinya tuh jadi rusak. Dalam sekejap mata, Nak melilit Mak dan yang lain dengan benang, sedangkan si biksu main kabur gitu aja lewat jendela. Di pintu depan ada Nak. Di pintu belakang ada A. Iya loh, jadi bingung kan mau kemana. Mereka lebih berani menghadapi A. Uak yang basah karena air suci sengaja dikenain ke arah A dengan tindihin A. Kesakitan karena ketindihan. Dari situ mereka baru sadar kalau A itu memang masih hidup. Kenapa A bisa punya cincin nikahnya Mak dan Nak ya? Ya kasih mayatnya dan nyolong tuh cincin. Buat apa? Ya buat judai dong. Mereka berlima pada bersyukur A masih hidup. Tapi mereka lupa kalau Nak itu masih ada di kuil. Bukannya bikin kondisi membaik, termalah memprovokasi Nak. Bilang hantu gak bisa hidup berdampingan lah. Atau bilang Nak harusnya gak di sini lah. Ya Nak langsung ngamuk lah dan nemplok di atap. Lah ini sih sama aja jadi masalah mas. Nak cuma minta ke teman-teman Mak untuk membiarkan dia berduaan sama Mak. Tapi kan gak bisa gitu ya. Karena terbilang kalau Nak itu menenggelamkan Bibi Pria. Nak gak ngebunuh siapapun, termasuk Bibi Pria. Kematian Bibi Pria itu murni kecelakaan, karena beliau itu lagi mabuk. Mungkin habis itu kecemplung kali ya. Mereka gak percaya, dan itu bikin Nak teriak, ngamuk, sampai tempat lilin terjatuh dan menyulut api di kuil. Nak cuma pengen hidup bareng Mak, tapi itu mustahil. Mana ada hantu hidup berdampingan sama manusia. Mendengar sajian dari teman-teman Mak, Nak ini jadi nangis dan bersikeras akan ngebawa Mak bersamanya. Tangan Nak memanjang, berusaha meraih Mak. Bukannya ikut menghindar sama teman-temannya, Mak mendatangi Nak sambil ikutan nangis. Nak jadi makin sedih. Dia minta maaf pada suaminya karena selama ini dia tuh udah bohong sama Mak. Nah, ternyata Mak ini tuh sudah tahu dari awal kalau istrinya tuh sudah meninggal. Kapan? Nah, setelah permainan tebak gaya. Nah, setelah tahu itu, dia tuh membuang jimatnya. Terus dia juga menemukan mayat Nak di dekat rumahnya. Sampai dia tuh pura-pura menikmati masakan Nak yang cuma model daun kering sama belatung. Karena itu, Mak sengaja memilih untuk pura-pura gak tahu apa-apa soal kebenaran itu. Bahkan di depan teman-temannya kan. Dia juga tahu kalau hantu dan manusia tuh gak bisa hidup bersama. Tapi Mak gak peduli. Bodoh amat lah. Dia lebih takut kehilangan Nak daripada istrinya sendiri yang udah jadi hantu. Teman-temannya ikutan terharu melihat pasangan beda alam ini. Aduh, jadi pengen meluk. Cerita diakhiri dengan kondisi desa yang kembali damai. Nak mulai diterima di masyarakat walau dia aslinya hantu. Sampai beralih profesi jadi tukang benerin atap tuh. Wah, boleh. Jadi begitulah cerita Bima Prakanong. Pink ini emang kurang dihajar ya. Gara-gara dia cerita ini tuh bisa ada itu. Tapi karena itu juga sih gue jadi suka sama film ini. Cuman karena difitnah doang ceritanya bisa sepanjang ini. Kayaknya seru juga nih kalau sekalian kita bahas sequelnya tuh yang judulnya Deng. Gimana menurut kalian? Apakah seru, mengharukan, atau sudah klise karena udah nonton di TV? Tulis pendapat kalian di komentar. Request film atau series juga sekalian di komentar ya. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa kirim nih ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah memilikimu adalah halusinasi objek nyata namun terasa fata morgana. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe sama tombol link. Oke.